Corel Draw karena maaf, Canva. Nah, untuk Canva ini paling mudah diakses dan juga paling cepat. Nah, ini bisa diakses dari HP atau dari laptop PC seperti itu. Jadi ini saling tersinkron ya. Kemudian teman-teman kalau baru pertama kali menggunakan aplikasi Canva, ini biasanya diminta untuk login terlebih dahulu. Ya, jadi menggunakan alamat email masing-masing. Jadi bisa menggunakan Gmail atau mungkin alamat custom ya dari Microsoft. Nah, silakan nanti bisa diloginkan, diklik di bagian pojok kanan atas. Nah, di sini biasanya nanti diarahkan untuk login menggunakan email dan password. Oke, sambil ditunggu. Nah, teman-teman bisa sambil dicoba. Nanti kalau ada kendala, silahkan bisa raise hand. Nanti kalau ada pertanyaan atau interaktif seperti itu, silahkan bisa Kok disuruh, Mister? ya. Kok disuruh pakai Oke, jadi di sini nanti teman-teman apabila ada pertanyaan, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu, maka nanti saya akan menunjuknya seperti itu ya. saya Jadi mau untuk login kelas tapi ini mohon maaf, ini belum dibuka untuk sesi pertanyaan. Jadi silahkan teman-teman yang baru bergabung sekali lagi bisa buka aplikasi Canva-nya ya. Oke, Nggih. siap. Ya, nah, ini sudah ada 4. Ya, baik. Kalau sudah, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva ini yang paling sering digunakan oleh beberapa tempat atau usaha UMKM maupun perusahaan yang dia pemasarannya melalui media sosial atau secara digital seperti itu. Nah, teman-teman, apabila di sini sudah login, nanti akan ada beberapa menu ya. Nah, ini aplikasi Canva yang saya pakai ini Canva Premium. Jadi ini saya berlangganan bulanan. Nah, apabila nanti belum berlangganan itu biasanya masih yang ada logo atau ada tandanya di bagian pojok kanan. Jadi itu ada yang harus berlangganan seperti itu. Tapi kalau ada beberapa juga yang free. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan ada rekomendasi di sini. Beberapa rekomendasi kira-kira teman-teman di sini mau membuat desain apa. Nah, nanti untuk malam ini kita akan membuat sebuah desain postingan iklan untuk tema kuliner ya. Jadi saya tidak tahu ini teman-teman peserta apakah ada yang punya bisnis kuliner di sini. Nah, nanti akan saya tutorialkan untuk pembuatan desain menggunakan Canva dengan tema kuliner ya. Nah, nanti harapannya untuk minggu-minggu berikutnya itu bisa topiknya lain lagi seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian di sini aplikasi Canva yang belum berlangganan ya, nanti akan muncul permintaan untuk berlangganan. Nah, di sini biasanya ada tingkatkan ke Canva Pro. Nah, keuntungan dari penggunaan Canva Pro ini sebenarnya cukup lumayan ya. Jadi mulai dari template-nya, kemudian untuk vektor, gambar, animasi, teks itu akan terbuka semuanya. Nah, tetapi kalau misal teman-teman di sini masih menggunakan bawaan atau yang bukan langganan ya. Nah, ini contohnya saya bukakan. Nah, kita cari dulu logo, maaf, postingan kuliner ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya sudah banyak sekali ya teman-teman bisa
mengaksesnya secara gratis maupun berbayar. Nah, biasanya ada keterangan. Nah, seperti ini. Ini berbayar keterangannya. Kemudian ini ada yang gratis, gratis. Nah, apabila teman-teman berlangganan belum berlangganan, berarti itu hanya bisa menggunakan yang secara gratis. Nah, namun secara gratis ini juga banyak orang mengaksesnya ya, jadi banyak orang make. Jadi nggak salah kalau misal teman-teman itu di media sosial atau di story WA itu banyak menjumpai desain-desain yang mirip atau sama seperti itu. Nah, kalau saran saya apabila teman-teman sedang serius menggeluti usaha atau mungkin bidang jasa apapun, penawaran produk dengan menggunakan desain seperti ini itu alangkah baiknya teman-teman berlangganan. Gitu. Baik, nah kalau berlangganan nanti bisa lebih banyak lagi referensinya. Oke, ini saya jelaskan dulu di menu awalnya ya. Nanti kalau misal saya terlalu cepat, mohon bisa diingatkan. Nah, nanti biar teman-teman bisa menyesuaikan. Baik, untuk di ini adalah tampilan beranda ya. Tampilan beranda ini ada semua desain Anda. Nah, ini desain Anda itu artinya desain yang sudah pernah teman-teman buat. Nah, nanti akan muncul di bagian semua desain Anda. Nah, ini desain yang sudah pernah saya buat. Seperti itu. Kemudian ini ada menu dibagikan dengan Anda. Nah, dibagikan dengan Anda itu apabila ada orang yang membuat sebuah desain kemudian di-share ke kita atau ke saya seperti itu ya. Kemudian ini ada kit merek. Nah, kit merek ini juga cukup apa ya penting apabila teman-teman di sini memiliki usaha yang belum memiliki logo. Nah, biasanya di sini teman-teman bisa membuat logo yang bisa langsung diakses di Canva seperti itu. Nah, di sini ada perencanaan konten juga. Misal nanti dalam 1 bulan teman-teman mau membuat banyak konten atau kontennya setiap hari seperti itu ya. Nah, ini ada buat tim juga. Nah, untuk tim ini misal dalam satu perusahaan teman-teman mau buat anggota. Nah, misal yang mendesain 3 orang gitu. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam buat tim ini. Nah, misal ini ada teks misalnya tim impian ya. Nah, tim apa seperti itu boleh. Atau tim kreator dari Yogyakarta, tim kreator dari Medan seperti itu. Baik. Oke, semua folder Anda, kemudian ini sampah. Oke, nah mungkin kita akan langsung coba cari template-nya terlebih dahulu ya. Nanti di sini sebenarnya walaupun ini template-nya kita bawaan dari Canva, tapi ini akan kita rubah ya. Atau nanti teman-teman misal mau buat dari nol juga bisa. Oke. Nah, ini saya carikan dulu karena untuk malam ini temanya desain makanan ya, alias desain kuliner. Oke, ya silahkan nanti setelah ini apabila ada kendala atau ada pertanyaan bisa interaktif, kemudian bisa raise hand terlebih dahulu agar nanti biar bisa saya tunjuk. Nggih. Siap. Oke. Ini contoh terlebih dahulu ya. Teman-teman di sini mungkin ada yang punya usaha apa mungkin bisa disampaikan. Jadi nanti saya bisa menyesuaikan dan bisa lebih spesifik. Oh, baik. Ini saya berubah ke Canva Pro terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman apabila belum berlangganan silahkan bisa coba yang free dulu. Kuliner. Oke, nah ini yang baru saja saya sebut tadi ya. Nah ini semuanya tidak ada logonya berbayar ya karena ini udah premium. Nah semuanya akan terbuka. Oke, baik. Ini saya akan berikan satu contoh terlebih dahulu ya. Ini untuk kuliner roti. Oke, nah ya, nah di sini sudah ada beberapa sebenarnya. Cuman kalau apabila teman-teman itu memiliki kreativitas, biasanya nanti bisa ditambah-tambah seperti itu. Oke, di sini untuk produk
teman-teman misal mau menggunakan karya foto sendiri itu bisa banget, silahkan nanti bisa diunggah di bagian unggahan, menu unggahan ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu karena ini baru sesi awal ya. Nah, teman-teman nanti biar tahu fungsinya dari menu-menu yang ada di Canva. Nah, ini menu yang ada di pojok kiri atas, ini template, kemudian ada elemen. Template ini template yang sekarang saya pakai, kemudian ini ada elemen. Nah, untuk elemen ini seperti gambar-gambar ya. Ada garis bentuk, ada foto juga, video, bagan, bingkai, macam-macam, vektor, dan lain-lain. Nah, ini nanti teman-teman bisa cari sesuai dengan kebutuhan. Nah, misal di sini mau cari background-nya. Nah, maka nanti silahkan teman-teman bisa ketik saja di sini background. Karena ini online ya, jadi pastikan koneksi atau paket datanya masih, jadi agar bisa mengakses Canva. Oke, nah ini untuk background. Nah, silakan nanti bisa pilih sesuai dengan keinginan atau harapan dari teman-teman. Oke, itu ya, ini elemen. Kemudian unggahan. Nah, unggahan ini berisi foto-foto atau konten yang mau kita masukkan secara manual. Apabila ini saya memiliki salah satu produk, maka saya harus menguploadnya melalui unggah media. Nah, ini bisa diklik di bagian unggah media. Nah, ini ada beberapa platform, bisa menggunakan Facebook, Google Drive, Instagram, seperti itu. Nah, tetapi di sini apabila teman-teman dari HP atau dari laptop itu bisa langsung diakses perangkat. Nah, diklik seperti ini, maka nanti langsung akan muncul atau diarahkan ke download atau mungkin di dokumen. Nah, lalu pilih gambar yang mau kita insert. Nah, misal contoh, ini saya pakai salah satu logo terlebih dahulu ya. Nah, logo. Nah, maka nanti akan langsung proses upload di sini ya. Ini juga menggunakan kuota ya. Ini menggunakan kuota. Oke, nah ini bahan-bahan kita semua yang sudah diupload. Kemudian ada video. Nah, video ini adalah opsional saat teman-teman memiliki atau ingin membuat desain yang bergerak seperti itu atau berupa video. Kemudian ada audio juga. Nah, audio ini juga disediakan misal nanti teman-teman download dari YouTube atau dari situs internet seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya ada foto. Nah, ini foto, kalau foto yang di sini adalah foto bawaan dari Canva. Nah, ini banyak banget temanya nanti apa saja ini bisa menyesuaikan. Misal nanti teman-teman mau cari kue gitu ya. Nah, di sini ada. Tapi apabila ini tidak masuk dalam kategori produknya teman-teman, berarti jangan dipakai gitu aja sih. Nah, ini tinggal diseret-seret seperti itu. Oke. Ini contoh terlebih dahulu ya. Kemudian ada teks ya. Nah, walaupun di sini sudah ada teksnya, sebenarnya ini bisa ditambahkan atau bahkan dihapus, dirubah. Nah, di sini misal saya akan buat namanya Wahyu Pukis gitu ya. Oke. Nah, pastikan di sini ukuran font dan teksnya bisa teman-teman atur. Oke. Nah, untuk fontnya ini teman-teman bisa ini semacam kalau kita mengetik di aplikasi Word itu ya. Nah, kita harus menentukan font teksnya, kira-kira font teksnya mau seperti apa yang mau kita pakaikan. Kemudian untuk ukuran, nah ini untuk ukuran juga bisa teman-teman atur. Kira-kira yang cocok itu seberapa ya, seperti itu. Oke. Ya, ini sampel terlebih dahulu ya. Ini contoh. Nah, ini untuk ukurannya bisa diatur, kemudian font teksnya mau pakai yang mana seperti itu. Oke, ini cocok sekali buat apa ya?
teman-teman yang masih awam atau masih pemula baru pertama kali mendesain gitu, karena ini cukup drag drop aja, kayak menambahkan kemudian mengurangi seperti itu. Ini bisa diatur rata kanan kiri, bisa diberi efek juga. Nah, di sini ada efek gaya, ada bentuknya mau seperti apa gitu. Sangat simpel sekali ya. Edisi pie, tapi ini kuenya kue ulang tahun. Nah, ini misal kue ulang tahun. Ya, nah ini warnanya juga bisa diatur, teman-teman, saat mau mengatur teks. Di sini langsung pilih A yang warna-warni ini ya. Bisa diatur warnanya mau seperti apa. Gelap, cerah, terang. Oke, ini warnanya juga nggak begitu kelihatan, maka saya akan merubah warnanya. Ya, baik. Kemudian di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya, masih ada kurang beberapa menu lagi. Di sini ada latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini juga teman-teman bisa pakai. Ini banyak banget, ada temanya tentang makanan, tekstur, bunga, alam, dan semuanya. Ini bisa teman-teman pakai secara free. Kemudian ada logo. Nah, karena saya logonya sudah ada, jadi saya tidak memerlukan ini logo. Tuh, oke. Jadi untuk toolsnya semuanya sudah saya jelaskan, mulai dari font teksnya, kemudian cara memasukkan gambar juga. Oke, cara memasukkan gambar, teman-teman bisa cari bahannya terlebih dahulu, bisa dari foto atau dari unggahan. Oke, ini saya rubah lagi ya. Ini saya ceritanya jualan makanan, tapi saya mau backgroundnya saya rubah terlebih dahulu. Nah, ini mengarah ke menu latar belakang, kemudian kita pilih terlebih dahulu kira-kira tema yang cocok itu seperti apa. Misal contoh, saya pakai yang warna, oke, saya hilangkan gambarnya dulu karena ini saya rubah, saya udah nggak jualan kue lagi. Nah, tapi saya mau buat polos seperti warna coklat gitu. Oke, kemudian ini saya buat, oke, saya jualan keripik singkong malam ini ya. Nah, ini teman-teman bisa sambil dicoba juga. Ini bisa diatur ya, ini fleksibel untuk ukurannya. Nah, ini nanti akan ada tandanya. Nah, misal kurang panjang ya tinggal dipanjangkan. Mau dipindah tinggal diklik, geser. Itu. Ini cukup mudah sekali. Ini. Oke, saya jualan keripik singkong. Kemudian saya mau masukkan foto keripiknya. Nah, seperti ini kurang lebih. Iya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Silahkan bisa disesuaikan. Kira-kira produk apa yang mau teman-teman pasarkan seperti itu nanti bisa menyesuaikan. Oke, ini saya hapus saja. Keripik singkong. Ini tagline-nya ya. Singkong ala kampung misal. Ala desa ya. Kemudian ini saya besarkan untuk teksnya sambil saya rubah untuk fontnya. Nah, ini saya rubah. Kira-kira yang menarik seperti apa? Boleh, silahkan. Bisa dicari, bisa dicoba. Ini untuk fontnya banyak sekali. Ntar ini mau saya turunkan, ini mau saya rubah agak ke bawah.
Oke, nah ini ukurannya juga bisa diatur jaraknya mau seberapa gitu ya. Misal terlalu deket berarti bisa agak jauhin. Oke. Keripik ala desa. Mungkin mau menambahkan informasi bisa diorder melalui marketplace. Misal apa gitu ya. Tokped dan Shopee. Nggak apa-apa, ini saya sebut merek karena memang ini bisa dibelinya di Tokped sama di Shopee gitu. Oke, kemudian bisa ditambahkan lagi untuk teksnya. Oke, sudah. Misal kita mau menambahkan logo Tokped dan Shopee ya, atau mungkin mau menambahkan logo WA. Nah, ini yang terpenting. Dalam sebuah postingan biasanya ada informasi selain alamat itu biasanya ada nomor HP. Nah, ini teman-teman menuju ke elemen lagi. Kemudian kita tambahkan ke WhatsApp misal. Kita cari WhatsApp. Nah, di sini banyak sekali. Silahkan bisa teman-teman pakai yang sekiranya cocok. Gitu. Nah, ini biasanya milih-milih terlebih dahulu nih. Jadi kayak nyari referensi. Kalau saya logonya yang mirip aja sih yang asli. Misal bisa misal diberi tambahan. Nah, ini bisa di zoom in, zoom out juga ya. Nah, ini. Saya akan turunkan. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu ya. Bisa diatur, kemudian kita akan tambahkan nomor WA. Oke, ini tinggal ditambahkan teks saja. Oke. Nah, ini bisa kita atur. Ini versi simpelnya ya, teman-teman bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Ini dasarnya terlebih dahulu. Nah, nanti untuk variasi saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi kita ada program pelatihan secara online, bisa diikuti siapa saja secara umum. Terus setiap 1 minggu 1 kali. Nah, nanti bisa DM ke kita apabila teman-teman berminat nanti bisa bergabung. Oke. Ini sudah, ini contoh. Oke, sudah jadi. Oh iya, saya mau menambahkan logo lagi. Kalau logo marketplace sepertinya tidak ada. Kecuali memang sudah kerjasama sih. Oh, memang nggak ada. Cuman ada warna orange saja. Ya, nah ini sudah ya. Ini contoh terlebih dahulu. Teman-teman bisa variasi nantinya atau kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya seperti itu. Oke, nah ini kalau misal sudah jadi, ini bisa di-download. Teman-teman bisa download. Apabila sudah jadi, kemudian udah pas, merasa sudah cocok seperti itu. Nah ini teman-teman langsung mengarahkan ke unduh. Nah ini ada tanda unduh. Nah, kemudian di sini ada beberapa pengaturan dalam mengekspor. Nah ini ada jenis file. Nah ini filenya ada PNG, JPG, ada PDF,
ada macam-macam, ada video, seperti itu. Nah, ini kita menggunakan JPEG ya atau JPG. Nanti akan muncul apabila di situ berlangganan premium. Tapi kalau misal belum berlangganan, biasanya nanti diminta untuk berlangganan atau transfer biaya ini ya, untuk penggunaan yang menu premiumnya. Kemudian di sini ada 5 halaman ya, karena ini di halaman 1, berarti di sini langsung saya pilih halaman 1 saja. Oke, kalau sudah langsung diklik selesai, kemudian klik unduh. Nah, nanti di sini akan ada proses download. Iya. Nah, nanti akan terdownload secara otomatis. Sekali lagi ini bisa diakses dari laptop atau di HP masing-masing ya. Oke, ini sudah jadi, langsung saya display. Iya, nah kurang lebih hasil malam hari ini desainnya sesimpel ini ya. Nah, semoga nanti di pertemuan pertama ini bisa apa ya, membangkitkan semangat buat teman-teman yang pengen belajar desain grafis. Dan ini insya Allah gratis, saya tidak memungut biaya apapun. Jadi ini cocok sekali buat teman-teman yang mungkin mau jualan atau melakukan pemasaran produk atau jasa secara digital. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah ada Ibu Retno ya, ada dari Mitra Palapa dan juga Mbak Rahma. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pada malam hari ini kita belajar tentang desain grafis. Nah, mungkin di sini ada yang mau bertanya, silahkan, boleh banget dari teman-teman yang bergabung pada malam hari ini. Silahkan. Yuk, jangan sungkan-sungkan. Boleh, nanti kita sharing saja. Atau mungkin karena belum kenal ya. Oke, nanti bisa lebih lanjut kita berkomunikasi menggunakan WA. Nah, apabila nanti teman-teman yang bergabung pada kelas desain grafis ini ada mengalami kendala, silahkan bisa WA ke admin kita. Gitu. Nanti insya Allah kita bantu. Oke. Mungkin saya share lagi ya di aplikasinya. Oke, ini kembali lagi. Ini menunya cukup simpel, jadi sebenarnya sudah ada contohnya. Teman-teman tinggal memasukkan ke sesuai dengan kebutuhan. Misal teman-teman di sini mau buat story juga bisa. Story, kemudian postingan di WA. Nanti akan lebih lanjut lagi apabila teman-teman memang berminat, akan saya bantu untuk pengajaran desain grafis menggunakan aplikasi Canva. Ini ada media sosial, video, produk cetak, pemasaran, dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman mau bertanya via kolom chat, silahkan, boleh banget. Baik, ini sudah jam 9 lebih 9 lebih 9 menit ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, ini sesi tanya jawab. Kita persilahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti silahkan bisa save kontak kita ya. Nanti apabila pengen nanya-nanya seputar tentang desain grafis menggunakan aplikasi Canva, atau mungkin nanti ada yang mau ikut untuk kelas berbayarnya, boleh banget. Nah, di sini
Ada juga berlangganan aplikasi Canva ya, berlangganan aplikasi Canva. Nah ini bisa berlangganan 1 tahun itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40.000 saja. Nah itu bisa nanti sistemnya tembak. Jadi teman-teman cukup kirim email yang didaftarkan ke Canva. Nah nanti untuk pembayarannya bisa melalui transfer melalui e-money atau transfer bank seperti itu. Ya. Apabila teman-teman tidak ada yang mau ditanyakan untuk kelas malam hari ini saya akhiri ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Besok hari Senin, semangat hari Senin. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.